Semangat pagi, jumpa kembali dengan saya Victor Lulu. Kita masuk dalam momen belajar bersama. Hari ini kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Ya. Apa yang akan kita rencanakan hari ini? Apa yang mau kita kerjakan hari ini? Ingat baik, setiap apa yang harus kita kerjakan, kita harus tahu. Benarkah kita ingin melakukannya atau kita tidak ingin melakukannya? Untuk mengetahui itu, ingat, harus kita kenali bagaimana diri kita. Dan kita akan belajar tentang apa itu kemauan, apa itu kemampuan. Bagaimana kita bisa melakukannya atau kita tidak bisa melakukannya. Mari belajar bersama-sama hari ini. Sahabat pemenang, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu kemauan dan kemampuan. Kemauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah apa yang dimaui, keinginan, kehendak, dorongan hati, dan lain-lain. Itu kemauan. Sementara kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan, daya, kapabilitas, kapasitas, keahlian, kinerja, kompetensi, penguasaan, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu bidang, atau saya buat di sini ada 4 kotak, yang masing-masing kotak saya sebut area 1, area 2, area 3, dan area 4. Lalu pada bagian bawah itu saya tulis kemampuan. Sementara yang bagian menuju ke atas saya tulis kemauan. Ya, jadi yang paling bawah itu adalah kemampuan, yang paling atas adalah kemauan. Ada percakapan singkat tentang 2 orang yang bertemu. Nah, yang satu bertanya kepada yang lain. Dia bertanya begini, "Pak, mengapa saya sering tidak berhasil dalam suatu hal?" "Oh, itu karena kamu belum yakin dengan dirimu. Tapi sepertinya saya sudah siap." "Good." Kemampuan, kemauan, serta kesempatan adalah juga menjadi faktor penentu. Maksudnya bagaimana ya? Saya kurang mengerti nih, Pak. Begini, artinya kamu harus benar-benar siap. Coba perhatikan hubungan kemauan dan kemampuan. Karena semua orang sejak terlahir diperlengkapi dengan 2 hal ini, yaitu kemauan dan kemampuan. Ya, sekarang kita balik lagi nih ke materi yang tadi, yang sudah kita buat kotak tadi. Di area 1, orang dengan kemauan rendah, kemampuan rendah. Artinya apa? Semua hal-hal baik dan positif serta membangun, berikan kepadanya. Bantu, ingatkan, ajarkan. Ini akan menguras energi, waktu, tenaga, pemikiran, dan lain-lain. Tapi kalau orang itu ingin berubah, lakukanlah seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Area yang kedua adalah orang dengan kemauan rendah, kemampuan tinggi. Artinya berikan motivasi serta ingatkan padanya bahwa orang tersebut berpotensi menjadi orang yang luar biasa. Jadi ingatkan, semangati, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke area yang ketiga, yaitu orang dengan kemauan tinggi dan kemampuan rendah. Artinya berikan dia pelatihan atau training dengan pengembangan diri dan kemampuan menghadapi masalah. Jadi ajarkan. Supaya apa? Supaya dia siap. Ya. Kemudian kita punya area yang keempat, yaitu orang dengan kemauan tinggi, kemampuan tinggi. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Sederhana saja, beri peran agar dia menjadi orang yang makin hebat. Saya yakin bahwa semua orang pengen berada di area 4 ini, punya kemauan tinggi dan kemampuan tinggi. Pertanyaan saya nih buat kita semua, posisinya sekarang kita berada di posisi yang mana? Area 1, area 2, area 3, atau kita sudah berada di area 4? Ya, jadi dimanapun area Anda saat ini, ayo bawa dirimu semakin hebat, supaya kamu punya kemauan yang luar biasa tinggi dan kemampuan yang luar biasa tinggi. Ingat, setiap orang terlahir sebagai pemenang. Jadi tidak ada alasan sih sebenarnya untuk kita tidak menjadi luar biasa atau tidak menjadi hebat. Nah, balik ke percakapan 2 orang tadi. "Oh, seperti itu ya, Pak. Baik,
mulai sekarang saya akan memperlengkapi diri saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Yes, kamu keren. Satu hal lagi nih, kamu butuh yang namanya kesempatan. Karena untuk menjadi sukses harus tercipta sebuah kondisi di mana kesempatan bertemu dengan kemauan dan kemampuan. Wow, saya semakin semangat untuk hal ini. Yes, kamu memang super. Belajar terus, perlengkapi diri dengan pengetahuan, perencanaan, dan eksekusi dalam aksi. Sebab rencana tanpa aksi sama dengan nihil. Aksi tanpa rencana seperti memanah di kegelapan tanpa target. Luar biasa, itu kata-kata yang kuat. Mohon beri saya masukan gambaran yang seperti apa agar saya tidak masuk dalam jajaran orang-orang yang patah semangat dan bawaannya gagal terus. Oke. Pembedanya yaitu dari ucapan dan sikap terhadap suatu kesempatan. Nah, ini akan memberikan dampak yang berbeda. Contohnya begini, orang gagal selalu bilang, saya tidak bisa. Orang sukses itu bilang, saya pasti bisa. Orang gagal bilang, sudah terlambat. Orang sukses bilang, ayo kita mulai. Orang gagal bilang, saya tidak tahu caranya. Orang sukses bilang, kita harus belajar dan lakukan untuk tahu caranya. Orang gagal bilang, saya bisa kerjakan semua sendirian. Orang sukses bilang, kita mampu karena dibantu atau membantu orang yang sevisi dan semisi. Orang gagal bilang, sudah malas kalau begini begitu. Orang sukses bilang, saya harus kerjakan agar bisa begini dan begitu. Orang gagal bilang, saya tidak beruntung. Orang sukses bilang, saya belum beruntung, artinya saya harus temukan solusinya. Wah, dahsyat, luar biasa. Saya harus lebih peka dengan kesempatan yang ada. Saya harus latih diri agar punya kemauan dan kemampuan yang tinggi. Yes, sejatinya kamu adalah orang yang hebat. Jadilah versi terbaik dirimu sendiri, upgrade yourself, dan bermanfaatlah bagi banyak orang. Karena rezekimu tidak pernah tertukar dan tidak pernah salah. Lakukan lebih, kamu dapat lebih. Semakin panjang tanganmu terulur bagi orang lain, panjang juga rezekimu. Oke Pak, terima kasih untuk masukan hari ini dan pembelajaran hari ini. Saya belajar mengerti apa itu area 1, area 2, area 3, dan area 4. Saya akan bawa diri saya ke area keempat. Yes, kamu adalah pribadi yang luar biasa. Demikian materi yang bisa saya bagikan hari ini. Pesan saya, berjuang lebih keras, maju, dan tetap melakukan hal terbaik untuk diri sendiri. Be productive. Saya Victor dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Karena semangat pagi selalu luar biasa.